Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan rasa bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena telah memberikan kita nikmat dan kesehatan pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Ridayati Farid selaku dosen pada mata kuliah Etika Bisnis, dan yang sangat-sangat saya banggakan teman-teman seperjuangan dan teman-teman seangkatan saya. Kalau kata orang ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau tak cinta maka ya kenalan dong. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Glow Al-Islami dengan NPM 2346032 dari program studi pariwisata. Teman-teman semua udah pada tahu belum ya kita mau ngapain hari ini? Kayaknya sih udah pada tahu ya. Bener sih, kita hari ini bakalan melihat presentasi saya sih, lebih tepatnya saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal yang telah saya baca dan akan saya paparkan kepada teman-teman semua dalam bentuk slide presentasi. Saya kebanyakan ngomong ya? Enggak sih, kalau kata orang Melayu sih, ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Mari kita ke slide presentasinya, let's go! Explore the world of sex tourism. Sex tourism refers to travel for the purpose of engaging in sexual activity, usually with prostitutes. In this presentation, we explore the concept of sex tourism and examine the role of ethical business and social practice in this industry. Jadi, sex tourism ini adalah wisata yang mengacu pada perjalanan untuk melakukan kegiatan seksual pada tempat-tempat tertentu. Dan praktek seksual ini biasanya dilakukan oleh kalangan-kalangan tertentu untuk mendapatkan benefit. Nah, lanjut ke definisi pariwisata seks. Jadi, definisi pariwisata seks sendiri terdiri dari dua. Yang pertama, pariwisata seks dan tujuan. Pariwisata seks merujuk kepada perjalanan yang melibatkan kegiatan seksual sebagai tujuan utama. Tujuan pariwisata seks mendapatkan pengalaman seksual di tempat-tempat eksotis dan destinasi populer. Sebagai contoh nih ya teman-teman, semisalnya nih ada individu yang ingin melakukan kegiatan-kegiatan wisata perjalanan, namun di dalam perjalanan tersebut juga ada kegiatan seksual-seksual, dan biasanya tempat-tempat inilah yang mereka kunjungi. Sebagai contohnya di Thailand, itu di Pattaya sih kalau nggak salah. Pattaya itu merupakan tempat destinasi populer yang memiliki pengalaman seksual dan tempat yang paling eksotis. Jadi itu merupakan definisi pariwisata seks. Lanjut, the dark side of sex tourism. Sisi gelap dari sex tourism ini terdiri dari 3. Yang pertama itu exploitation, yang kedua crime, yang tiga risky behavior. Apa itu exploitation? Pariwisata seks seringkali melibatkan eksploitasi individu yang rentan, terutama perempuan dan anak. Jadi biasanya ini, wisata seks ini sangat-sangat berdampak bagi kalangan perempuan dan anak-anak. Mereka mengeksploitasi para kaum perempuan dan anak-anak dengan melibatkan seks tourism ini kepada mereka. Yang kedua itu crime. Penyakit menular seksual, penyerangan, dan pencurian adalah beberapa dari sekian banyak risiko yang terkait dengan jenis pariwisata ini. Jadi teman-teman, walaupun ini sebenarnya sex tourism, namun banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam sex tourism. Salah satunya penyebaran penyakit, mau itu HIV, gonore, hepatitis, dan segala macam. Hal ini sengaja mereka lakukan supaya si pelaku atau si korban merasakan itu. Jadi ini juga merupakan tindakan kejahatan yang mereka lakukan. Yang ketiga itu risky behavior atau kebiasaan, perilaku berbahaya yang merugikan suatu individu ataupun kelompok. Melakukan hubungan seks tanpa kondom dapat menyebabkan resiko kesehatan yang serius. Sama kayak krem tadi teman-teman. Lanjut, kita masuk ke the ethics of business in sex tourism. Yang pertama itu transparency. Bisnis harus transparan tentang layanan yang mereka tawarkan dan memastikan bahwa seni transaksi bersifat legal dan suka sama suka.
Jadi teman-teman, ketika kita berbisnis, kita harus bersikap transparan agar transaksi kita bersifat legal dan kita bisa menjalin hubungan yang baik. Yang kedua, respecting human dignity. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi martabat dan keselamatan pekerjaan pelanggan mereka. Sebagai pembisnis, kita harus menjunjung tinggi keselamatan, kenyamanan para klien kita, termasuk pekerja dan pelanggan. Jadi, supaya memiliki keberhasilan yang tinggi lah dalam menjalani bisnis, kita harus memiliki sifat berani bertanggung jawab. Yang ketiga, combating exploitation. Bisnis pariwisata seks harus mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah eksploitasi dan perdagangan manusia. Kita sebagai pebisnis harus menolak mentah-mentah eksploitasi ini. Gimana caranya eksploitasi ini tidak terjadi lagi? Kan nggak mungkin kan? Selama kita membangun bisnis, orang-orang membangun bisnis, eksploitasi ini terjadi terus-menerus. The social impact of sex tourism. Impact sosial terhadap sex tourism. Yang pertama itu breaking down social barriers. Pariwisata seks dapat meruntuhkan batasan sosial dan menyatukan orang-orang dengan latar yang berbeda. Contohnya gimana teman-teman? Contohnya pernikahan anak di bawah umur. Pernikahan anak di bawah umur merupakan bukan kegiatan sih, lebih tepatnya hal yang salah karena udah melanggar batasan sosial yang dibuat oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi di pernikahan dini itu juga termasuk menyatukan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Termasuklah di sex tourism ini. Mereka melakukan destinasi wisata dengan niat untuk melakukan seksual. Itu berarti mereka menyatukan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Yang kedua, expanding tourist industry. Pariwisata seks dapat menghasilkan pendapatan yang besar untuk tujuan wisata. Benar. Karena pariwisata merupakan hal yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Yang ketiga, creating stigma. Pariwisata seks dapat menciptakan stigma negatif bagi penduduk lokal dan orang-orang yang terkait dengan industri ini, sesuai dengan norma sosial. Jadi ini teman-teman, pentingnya creating stigma. Manusia itu biasa menilai orang dari covernya dulu baru dalamnya. Karena itulah stigma yang orang-orang ciptakan ketika mendengar sex tourism merupakan hal yang negatif terlebih dahulu. Karena apa? Karena menurut mereka, sex tourism merupakan hal yang harusnya tidak dilakukan dan tidak dibenarkan. Yang terakhir, conforming to social norms. Pariwisata seks juga dapat memperkuat peran gender tradisional dan dinamika kekuasaan tidak setara. Jadi kita sebagai orang pariwisata harus menyetarakan yang tidak setara. Seperti itu. Lanjut ke the role of social ethics in sex tourism. Ada 3 nih teman-teman. Yang pertama, menghormati hak asasi manusia. Yang kedua, mengurangi ketidaksetaraan. Yang ketiga, memberdayakan komunitas lokal. Pariwisata seks tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Setiap individu yang terlibat termasuk pekerja dan pelanggan. Yang kedua, pariwisata seks tidak boleh melenggangkan ketidaksetaraan ekonomi, sosial, atau gender. Seperti yang aku bilang tadi teman-teman, kita harus mengurangi ketidaksetaraan, baik itu ekonomi, sosial, ataupun gender. Yang terakhir, memberdayakan dan akan komunitas lokal. Pariwisata seks harus mendukung komunitas lokal, bukan mengeksploitasi mereka untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kita harus mendukung komunitas lokal, bukan berarti kita harus mengeksploitasi mereka agar mereka dan kita mendapatkan keuntungan. Lanjut ke positive social impacts of sex tourism. Mungkin teman-teman bingung nih, kok sex tourism ini ada positifnya sih? Harusnya kan negatif aja. Gak gitu ya teman-teman. Walaupun ada buruknya dari sisi sex tourism ini, namun sex tourism juga memiliki dampak positif bagi beberapa orang. Seperti yang salah satunya yang pertama, new job opportunities. Menurut beberapa orang, ekonomi adalah hal yang paling susah, hal yang paling tidak bisa disamakan pada semua manusia. Dengan mereka melakukan praktik ini, mereka mendapatkan pekerjaan baru supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan dan mereka bisa membangun ekonomi mereka yang lagi sulit. Yang kedua, improvement of local infrastructure.
Pendapatan dari turis dapat membantu meningkatkan infrastruktur lokal seperti jalan raya, rumah sakit, dan sekolah. Karena itulah pariwisata ini tidak membatasi wisatawan dari luar karena sangat pembangunan yang sedang kita lakukan. Contohnya dengan adanya berlakunya pajak itu membangun infrastruktur lokal juga, teman-teman. Yang terakhir, cultural exchange. Wisatawan dapat belajar tentang budaya dan adat istiadat baru melalui wisata seks. Nah, seperti ini teman-teman yang sedang aku lakukan. Aku memberi kalian budaya baru lagi nih tentang wisata seks. Jadi itulah yang termasuk cultural exchange. Conclusion: the importance of ethical practice in sex tourism. The problem is, wisata seks dapat melanggengkan eksploitasi kejahatan, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku berbahaya lainnya. Solusinya, bisnis pariwisata seks harus menjunjung tinggi standar etika untuk mengurangi risiko dan memastikan perlakuan yang sama bagi semua individu yang terlibat. Untuk kedepannya, kita harus berusaha untuk mengembangkan praktik bisnis dan sosial yang lebih baik yang mencerminkan nilai-nilai etika. Nah, teman-teman, presentasinya udah selesai nih. Tadi kan teman-teman juga udah lihat ya, udah diamati juga nih penjelasan tentang sex tourism. Mungkin teman-teman ingin tahu lebih lanjut atau ada yang kurang dimengerti, boleh nih ditanyain. Angkat tangan aja ya, gak usah malu-malu, apalagi malu-maluin sih. Kalau gitu gak ada yang angkat tangan ya. Oke, kalau gitu saya anggap teman-teman semua udah paham ya dengan materi ini. Untuk itu saya mohon izin untuk menutup presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Have a nice day.